Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI LCD Magelang. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan 79. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dalam pembacaan kita di Injil Matius pasal yang kedua. Dengan satu tema licik. Licik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan sebagainya. Ya, licik ini adalah sifat alami yang bisa muncul pada siapa saja ya di dalam dunia ini, dan kadang-kadang itu bisa muncul di dalam dunia pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pendidikan, di dalam setiap segi kehidupan kita. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat 9, saya ingin bacakan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dalam setiap kita manusia yang punya hati, ada kemungkinan pada setiap orang untuk dapat berbuat licik. Ya, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar bahwa sifat licik itu harus kita hindari. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, kelicikan itu dibenci Tuhan. Kelicikan itu adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan. Di samping itu, kelicikan, sifat licik ini merugikan orang lain, ya, bahkan merugikan diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, mengapa licik itu harus dihindari. Kita akan belajar dari pengalaman Herodes yang melakukan kelicikan dalam hidupnya. Matius 2 ayat 3 akan menjadi satu bagian awal kita belajar mengapa hal ini bisa terjadi. Matius 2 ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya. Ada satu catatan bagaimana Herodes sebagai seorang raja sangat terkejut ketika ia mendengar ada seorang raja yang lain yang lahir. Ya, yang kita baca di ayat 1 dan 2. Ya. Keterkejutan ini ternyata kemudian menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman pada Raja Herodes. Ada ketakutan, ya, merasa terancam akan kehilangan posisinya, kehilangan pengaruhnya, kehilangan kedudukannya, kehilangan posisinya, bahkan kehilangan kekuasaannya. Ya, kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang muncul pada diri kita, ketakutan untuk kehilangan posisi, kehilangan kekuasaan, kehilangan hal-hal yang lain, sehingga dapat menimbulkan lahir kelicikan, lahir banyak akal yang buruk. Ini kita bisa belajar dari Herodes. Dan kelicikan itu kemudian menunjukkan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ada rencana palsu yang timbul. Ya, ketika kelicikan itu dibiarkan ada dalam hatinya, ya, melahirkan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri kelicikan. Yang pertama, rencana palsu yang dibuat dalam pertemuan-pertemuan yang rahasia, yang tertutup, yang tidak terbuka, yang dilakukan secara diam. Kita baca ayat yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya. Kelicikan yang mulai timbul di dalam hati Herodes membuat dia untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang dia lakukan seolah-olah tidak ada orang lain yang tahu. Seolah-olah dapat dilakukan secara tersembunyi. Dan Herodes lupa bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan itu kemudian dia merencanakan rencana-rencana yang palsu. Kita baca ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes mengemukakan sebuah rencana bahwa dia akan datang menyembah raja yang baru lahir itu. Tetapi sesungguhnya rencana itu adalah sebuah rencana yang palsu yang dibungkus dengan kalimat yang indah, dengan kalimat-kalimat yang nampaknya sesuatu yang baik, ya. Karena sesungguhnya kita dapat melihat rencana sebenarnya dari Herodes tercantum pada ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Rencana sesungguhnya adalah membunuh, tetapi yang dia katakan adalah dia ingin datang menyembah. Bapak Ibu Saudara, kelicikan dapat membuat seseorang kemudian membuat rencana-rencana yang palsu. Apa yang dikatakan tidak seperti apa yang direncanakan sesungguhnya. Kita perlu hati-hati, jangan sampai terjebak untuk kemudian melakukan hal-hal ini. Waktu Anda dalam bisnis, jangan lakukan sesuatu permufakatan yang mungkin Anda lakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang kita berpikir tidak ada orang lain yang tahu. Yang kita katakan tidak seperti yang kita rencanakan. Itu rencana yang palsu, itu akal yang buruk. Hati-hati dengan hal-hal ini, ya. 2 Korintus 4 ayat 2 mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak lakukan hal itu. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jangan merencanakan sesuatu dengan akal yang buruk, ya, dengan sesuatu yang menjadi kepalsuan, ya, apa yang kita katakan tidak seperti apa yang kita rencanakan dalam hati kita, ya. Dan ciri-ciri kelicikan dari Herodes ternyata bukan hanya berhenti pada rencana yang palsu, tapi kemudian itu berkembang menjadi rencana yang jahat, ya. Kita baca pada ayat yang ke-16. Kita kembali ke Matius pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ya. Apa yang dalam hati, ya, Herodes itu, sesuatu yang palsu dari kelicikan hatinya, kemudian berkembang menjadi rencana yang jahat. Ia menyuruh membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya, kelicikan itu sangat berbahaya, ya, karena kemudian, ya, berakibat hal-hal yang tidak berkenan. Yang pertama, tadi kita sudah belajar, merugikan orang lain. Rencana-rencana itu, ya, dia menyuruh orang membunuh dan benar-benar dilakukan. Ayat 17 kita baca, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ayat 18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Rencana yang jahat dari kelicikan akal yang buruk itu merugikan banyak orang. Ibu-ibu menangis karena kehilangan anak-anaknya. Ya, dan firman Allah mencatat bagaimana kelicikan Herodes sangat merugikan bagi orang lain, tetapi tidak berhenti dari situ. Bahkan kerugian itu pun kemudian jatuh pada dirinya sendiri. Herodes mengalami kerugian dari apa yang dia lakukan dengan hati yang licik. Kita dapat melihat pada ayat-ayat ini ketika dia kemudian merencanakan pembunuhan, rencana licik yang dilakukan untuk membunuh Yesus tidak berhasil. Karena tadi kita sudah membaca Yesus kemudian dibawa untuk menyingkir. Ya, apa yang kita dapat belajar? Kerugian pada diri sendiri yang dialami oleh Herodes adalah dia mengalami kegagalan. Apa yang direncanakannya menjadi gagal. Kalau kita merencanakan sesuatu dalam pekerjaan kita, pendidikan kita, apapun yang kita usahakan bahkan dalam keluarga kita, tetapi dengan kelicikan, kita akan berhadapan dengan kerugian bagi orang lain, tapi juga kerugian bagi diri kita sendiri. Kita bisa mengalami kegagalan dari apa yang kita rencanakan. Karena itu jangan merencanakan sesuatu dengan kelicikan, supaya kita tidak berhadapan dengan kegagalan. Ayub berkata demikian, dia menggagalkan rencana orang licik sehingga tangan mereka tidak mencapai keberhasilan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan kelicikan, maka firman Allah mencatat kita tidak akan mencapai keberhasilan. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian, digagalkannya rencana orang licik, dijebak dan ditangkapnya orang cerdik, sehingga semua usaha mereka tidak jadi dan mereka tertipu oleh akalnya sendiri. Ada terjemahan lain lagi dalam Ayub 2 ayat 7 berkata bahwa apa yang dilakukannya tidak menunjukkan hasil.
Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, kalau kita lakukan sesuatu dengan hati yang licik, firman Allah berkata bahwa kita tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Karena itu belajar untuk tidak melakukan kelicikan, karena itu menghasilkan kegagalan bagi diri kita sendiri. Dan bukan hanya itu, Herodes bukan hanya gagal dalam apa yang direncanakan, bahkan dia mengalami kebinasaan. Apa yang kita dapat belajar? Yesus disingkirkan ke Mesir. Dan firman Allah berkata bahwa ayat 19, saya ingin bacakan Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya ayat 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Bukan hanya kegagalan, tetapi Herodes berhadapan dengan kebinasaan. Herodes mati tanpa pernah berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia katakan dalam rencana palsunya tidak berhasil. Dan dia pun mati tanpa pernah berjumpa dengan Yesus. Dia kehilangan berkat bagi dirinya sendiri, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. Amsal 22 ayat 8 akan saya bacakan. Amsal pasal 22 ayat yang ke-8 memberikan kita catatan demikian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Waktu kita melakukan sesuatu dengan kecurangan, hidup dalam kelicikan, akan ada bencana yang kita alami. Bencana mungkin kegagalan, tetapi bencana yang terbesar sesungguhnya adalah kita mengalami kebinasaan tanpa punya kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu mari kita belajar, ya. Jangan sampai kita ada dalam kematian yang kekal karena kita hidup di dalam dosa, hidup di dalam kelicikan. Karena itu Amsal 11 ayat 3 menjadi catatan kita dari pengalaman Herodes ini. Mari kita belajar, jangan hidup di dalam kelicikan. Kelicikan merugikan orang lain, kelicikan merugikan diri kita sendiri. Tapi jadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saya berharap setiap kita yang belajar dari Herodes hari ini memilih untuk hidup tulus, hidup jujur dalam segala hal yang kita lakukan. Hidup tulus, hidup jujur supaya berkat Tuhan jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih kami dapat belajar satu hal yang sangat penting untuk kami tidak berlaku licik, tidak mempunyai akal-akal yang buruk. Tuhan, Engkau menyelidiki, Engkau tahu hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang kami rencanakan dalam hati kami, kiranya Engkau akan berbicara, Engkau menegur kami, dan kami belajar untuk memilih hidup dalam tulus, dalam ketulusan, dalam kejujuran, supaya apa yang kami lakukan dengan hidup kami menjadi berhasil, dan kami memperoleh berkat dari Engkau. Terima kasih Bapa, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, untuk kami hidup dengan tulus dan jujur dimanapun kami berada, dalam apapun yang kami lakukan, supaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.